Pada kesempatan hari ini saya akan coba membawakan materi tentang budidaya melon sistem hidroponik. Jadi materinya tentang budidaya melon hidroponik. Jadi santai aja, ini kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti kalau sambil berjalan ada yang ditanyakan, silakan langsung ditanyakan aja gitu ya. Nanti yang akan dibawakan ini pendahuluan, kemudian ada manfaat buah melon, sarana dan prasarana, media tanam, kemudian cara menyemai benih melon nanti di budidaya, cara membuat nutrisi hidroponik seperti apa, nanti peluang usahanya dari nutrisi ini bagaimana, kemudian budidaya tanaman melon, kemudian panen dan pasca panen. Lanjut. Jadi ini tren tanaman itu kan selalu berubah-ubah ya. Kemarin waktu Covid yang ramai kan tanaman hias ya. Tanaman hias yang biasanya harga normal misalnya cuma puluhan ribu, belasan ribu, kemudian naik ratusan ribu sampai jutaan. Nah, saat ini lagi tren juga ini, yang lagi tren saat ini petik melon. Jadi petik melon di greenhouse, kemudian ada tomat cherry, kemudian petik durian, ada paprika dan lain-lain. Jadi kita ini saat ini akan mengikuti tren. Nanti cara untuk budidaya tanaman melonnya seperti apa. Kemudian permintaan pasarnya itu lalu misalnya tanaman hias kemarin permintaannya sangat tinggi, termasuk Tangerang Selatan juga kan termasuk salah satu dari importir anggrek ya. Banyak petani-petani anggrek di Tangerang Selatan, tapi saat ini kembali lagi harganya lagi normal gitu ya, lagi tanaman hias kembali ke harga normal, tidak terlalu tinggi. Nah, kita untuk tanaman buah juga sama. Kalau misalnya melon-melon yang biasa dibudidayakan petani di sawah atau di kebun yang biasa seperti biasa yang konvensional. Nah, untuk yang sekarang lagi mau kita bahas tentang sistem hidroponiknya. Kemudian kualitas, kalau kualitas di petani itu yang konvensional dia beragam. Jadi kualitasnya ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, nanti dengan sistem hidroponik ini diusahakan supaya kualitasnya bisa seragam gitu kan. Jadi nanti harganya juga lebih tinggi dari yang konvensional. Kemudian masih ada ketergantungan impor pada beberapa jenis tanaman seperti tadi kalau tanaman hias anggrek, aglonema dan lain-lain. Begitu juga dengan tanaman buah. Jadi tidak bisa dicegah masuknya seperti jeruk, kemudian alpukat, durian dari luar negeri itu banyak yang masuk. Tapi sebenarnya petani kita juga bisa bersaing. Saat ini kayak seperti itu perkebunan durian misalnya di Ciamis. Saya kebetulan kelahiran dari Ciamis. Jadi di Ciamis itu ada yang berkebun durian sampai 45 hektar misalnya. Ada ABN. Kemudian ada kelompok tani namanya sama seperti di sini, cuma di sana desa, masih desa Pak, namanya Desa Kalijaya. Nah, penduduknya itu diberdayakan masyarakatnya menanam durian. Dari balai desa diberikan bibit durian gratis, misalnya satu kepala keluarga 10 bibit durian. Mereka sudah nanam dari tahun, udah lama sih ada, tapi kalau yang premium dari tahun 2018 2019 itu yang diberikan oleh dari desanya, kemudian mereka tanam. Tapi kalau yang lokalnya itu udah ada yang umur 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, saya ambil contoh di Desa Kalijaya itu total tanaman duriannya, saya pernah ngeliput ke sana untuk tulisan di Trubus, itu ada 20.000 tanaman. Jadi 20.000 tanaman, kalau panen raya kan banyak sekali ya, harganya jatuh. Nah, mereka itu di petani harganya satu butirnya itu cuma 3.000. Yang lokal ya, yang lokal cuma 3.000, untuk ngikatnya 1.000, panen 2.000. Jadi jatuhnya cuma 6.000 satu butir. Tapi kan di pasaran dijual yang pinggir jalan itu 15 sampai 50 gitu ya. Nah, lurah kepala desa di sana itu mengakali supaya harganya tidak jatuh. Jadi setiap tahun mengadakan festival durian. Festival durian dengan harga 70.000, makan sepuasnya. Mereka sudah memperhitungkan kalau misalnya duriannya bagus pun misalnya habis 1 butir, 2 butir, kalau dengan modal tadi misalnya 6.000 itu paling habis 20.000 gitu kan ya.
pasti untungnya masih ada, untungnya seperti itu. Kalau misalnya yang duriannya senang banget ya paling habis 5 butir kali 6.000 30.000 masih untung 70.000. Jadi diakalinya seperti itu kalau di Desa Kalijaya. Kemudian yang berikutnya keterbatasan tenaga ahli. Jadi kalau misalnya melon ini kalau manual misalnya banyak penyakitnya, kemudian persilangannya kurang bagus dan lain-lain, teknologi juga masih manual, nyiramnya manual. Nanti kalau yang ini mungkin ada bisa dibuat otomatis atau semi otomatis bisa ya Pak ya. Nanti kalau itunya. Kemudian nanti sarana dan prasarananya. Nah, nanti di sini akan diajarkan untuk teknik budidayanya. Lanjut.